Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 22 dan teksnya ayat 1 sampai 21 sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Balak bin Zifor, raja Moab, memanggil Bileam bin Beor supaya kutuk bangsa Israel. Tetapi Bileam menolak sebab Tuhan berfirman bahwa jangan pergi dan jangan mengutuk. Paragraf yang kedua, ayat 14 sampai 21. Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Dan Bileam pergi bersama-sama dengan mereka. Kesimpulannya, orang Israel berkemah di dataran Moab, di daerah sebelah sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zifor sangat gentar karena orang Israel. Jadi ia mengirim utusan kepada Bileam bin Beor untuk mengutuk orang Israel. Bileam menerima utusan dan berkata kepada mereka, "Aku akan memberi jawaban sesuai dengan difirmankan Tuhan kepadaku." Dan Tuhan berfirman, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati." Jadi Bileam menolak permohonan mereka. Tetapi Balak mengutus pemuka-pemuka lebih banyak, sehingga Bileam bertanya lagi kepada Tuhan. Dan ia berfirman, "Pergilah, tetapi hanya apa yang akan kupirmankan kepadamu harus kau lakukan." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Inilah kehendak Tuhan. Ini sudah jelas. Kedua, tetapi ketika Bileam menerima lagi utusan dari Balak, Tuhan berfirman lagi, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kupirmankan kepadamu harus kau lakukan." Kalau melihat kalimat ini, memang Tuhan izinkan karena mereka utusan-utusannya datang untuk memanggil, tapi bukan. Itu karena Bileamnya menerima mereka. Itu arti Bileam menerima mereka sajanya, dia ingin pergi untuk dapat uangnya. Itu sudah Tuhan lihat keinginan pribadi Bileamnya. Ajaran tentang manusia. Pertama, orang-orang Moab sangat gentar dan takut terhadap bangsa Israel karena jumlahnya banyak. Jadi Balak bin Zifor, raja Moab, mengirim utusan kepada Bileam bin Beor dengan upah penenung supaya Bileam datang dan mengutuk orang Israel. Sekalipun Bileam menolak itu, dia lagi mengutus pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Artinya, memang Balak sudah mengerti mereka sendirinya dengan kekuatan sendirinya tidak bisa melawan orang Israel. Sehingga dia ingin mengutuk dan dengan kekuatan itu mereka ingin melawan. Kedua, Bileam bin Beor, seorang nabi, menerima utusan dari Balak yang memohon akan mengutuk orang Israel dan menolak permohonan mereka sesuai dengan jawaban Tuhan. Itulah kalau sudah selesai, tidak ada masalahnya. Namun ketika datang kedua kali utusan dari Balak, dia menerima lagi dan akhirnya mendengar jawaban Tuhan, "Pergilah." Itu artinya pada waktu dia sudah menerima lagi mereka, itulah berdasarkan keinginan pribadinya. Aplikasi hari ini, pertama, janganlah usaha akan mengutuk siapapun dengan cara apapun. Memang di sininya sudah katakan, karena orang Israel diberkati, tidak usah kutuk. Tetapi bagi kita, semuanya ciptaan Tuhan. Semua orang akan menjadi anak Allah. Itu bisanya, sehingga jangan mengutuk siapapun.
Kedua, janganlah diuji sekalipun orang-orang menguji dengan banyak benda harta. Karena sekarang kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam ujiannya itu karena benda harta banyak. Namun janganlah diuji, janganlah jatuh itu. Kita harus berjaganya. Dan sumber benda harta pun Tuhan, kita harus ingat itunya juga. Akhirnya perpraktik hari ini, perhatikan atas suara Tuhan dalam renungan dan doa supaya membedakan di mana kehendaknya. Kemudian kehendak Tuhan sudah jelas, janganlah berdoa berulang-ulang supaya menggenapi keinginan pribadi Andanya. Ya, genapinya keinginan pribadi itu tidak usahlah. Tuhan sudah tahu dan sudah itu layak, Tuhan pasti akan genapi. Namun jika tidak begitu, itu tidak usahlah memohonnya lagi. Kita harus mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah orang percaya. Dan hamba Tuhan harus mengajar itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.